Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran akuntansi ya, yaitu tentang dividen. Nah, hari ini aku mau membahas sebenarnya cara pencatatan jurnal dalam dividen ya. Tapi sebelumnya aku juga akan membahas sedikit apa sih sebenarnya dividen itu ya. Nah, sebenarnya dividen ini apa sih sebenarnya dividen itu? Dividen itu sebenarnya adalah persentase profit ya, atau pembagian profit yang dibagi kepada pemegang saham ya. Nah, jadi kalau misalkan, jadi aku tulis dulu ya, persentase untung ya atau persentase laba yang dibagi kepada pemegang saham. Nah, sebelum lebih jauh aku juga menjelaskan bahwa kalau perusahaan itu mendapatkan yang namanya laba bersih ya, laba bersih. Nah, laba bersih ini akan dibagi dua ya, yaitu yang pertama dibagi menjadi retained earning ya. Retained earning atau laba ditahan, kita kenal dengan istilah laba ditahan. Nah, yang satu lagi adalah dividen. Nah, retained earning atau laba ditahan ini adalah laba yang dimasukkan lagi ke dalam perusahaannya ya. Jadi ini dimasukkan lagi ke dalam perusahaannya untuk guna pengembangan investasi dari perusahaan tersebut. Contohnya untuk pelebaran, mungkin untuk membeli aset baru, untuk untuk memperluas pabriknya, untuk membeli tanah baru, untuk membeli berbagai macam mesin baru misalnya gitu ya. Nah, itu diambil dari yang namanya retained earning ya. Nah, sementara itu dividen adalah laba bersih yang diberikan kepada shareholder-nya ya. Nah, jadi setiap shareholder yaitu orang yang membeli saham atau yang memegang saham perusahaan tersebut itu memiliki hak ya untuk mendapatkan laba bersih dari perusahaan tersebut jika perusahaan tersebut untung ya pastinya. Nah, itu yang kita sebut dengan dividen, oke? Nah, lalu di dalam dividen ini eh, ada beberapa ada beberapa istilah ya. Nah, sebenarnya ada tiga tanggal penting ya. Ada tiga tanggal penting di dalam dividen, yaitu declaration date, declaration date, terus habis itu record date, sama payment ya, payment date ya. Nah, declaration ini adalah tanggal di mana direktur atau board of director-nya itu atau biasanya pemimpin tertinggi perusahaannya itu entah CEO-nya atau direktur keuangannya itu memberitahu ya, mengumumkan secara resmi bahwa mereka akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, ini adalah declaration date. Dan ini declaration date ini adalah hal yang akan dilakukan terlebih dahulu ketika perusahaan ini ingin memberikan dividen, declaration ya. Nah, lalu record ini adalah mencatat ya siapa-siapa aja sih shareholder yang berhak mendapatkan dividen. Nah, jadi siapa aja nih shareholder yang punya saham dari perusahaan tersebut. Nah, maka dia akan berhak mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut ya. Nah, ketiga adalah payment ya. Nah, payment ini adalah ketika perusahaan tersebut membayarkan dividen eh, kepada shareholder-nya. Nah, untuk perhitungan dividen itu sebenarnya simpel banget ya. Biasanya sih paling gampang adalah membagi rata laba bersihnya kepada jumlah saham yang beredar. Contoh begini, misalkan laba bersihnya 100.000 dolar ya dari sebuah perusahaan. Nah, lalu jumlah saham beredar itu misalkan adalah 10.000 gitu ya. Ya, anggaplah, sorry, ini bukan dolar tapi jumlah ya. Berapa kertas misalkan. Ada 10.000 lembar saham yang beredar. Nah, maka jumlah dividen per sahamnya, dividen per lembar saham, nah ini tinggal dibagi aja sebenarnya ya. Nah, ini adalah perhitungan yang paling simpel, walaupun memang ada perhitungan-perhitungan lain seperti misalkan kayak
Misalkan laba bersihnya nggak semua dikasih ya, misalkan kalau misalkan lebih dari 60.000 sisanya baru dibagi rata, ada yang seperti itu ya. Tapi yang paling simpel sih seperti ini ya. Nah, ini dibagi aja, misalnya dicoret nolnya. Nah, maka dividen per lembar sahamnya adalah $10 gitu. Jadi setiap orang yang memegang satu lembar saham akan mendapatkan $10 ya. Kalau 10 lembar saham dia punya ya 10 kali 10 gitu ya. Nah, seperti itulah dividen ya. Nah, lalu di dividen ini juga ada dua lagi sih sebenarnya, dua istilah yang juga sering dipakai yaitu cum dividen sama ex dividen ya. Cum and ex dividen. Nah, cum dividen ini artinya adalah sebuah tanggal ya. Sebuah tanggal di mana ditetapkan bahwa ketika ketika itu adalah batas terakhir ya. Batas tanggal aktivitas jual beli saham yang masuk perhitungan untuk mendapatkan dividen. Jadi setelah tanggal cum dividennya, orang yang beli itu tidak akan mendapat dividen. Jadi setelah jadi misalnya dia beli saham perusahaan tersebut setelah cum dividen ya dia nggak akan mendapatkan dividennya. Nah, juga ada ex dividen ya. Nah, ex dividen ini adalah tanggal yang sudah tidak termasuk hal perhitungan pembagian dividen ya. Jadi tadi cum dividen itu adalah batas tanggal terakhir ya. Nah, ex dividen adalah batas yang sudah tidak termasuk tanggal yang sudah tidak termasuk hal perhitungan pembagian dividen. Jadi kalau misalnya eh, orang membeli pada tanggal X dividen, dia tidak akan mendapat dividen kalau dia beli di tanggal X dividen. Tapi kalau dia membelinya di tanggal cum dividen, di hari cum dividennya, nah itu masih masuk, masih termasuk gitu ya. Jadi bedanya itu, cum itu hari terakhir masuk, X itu adalah hari pertama dia nggak masuk gitu ya. Biasanya, 1 harian gitu ya. Jadi misalnya tanggal 7 dan tanggal 8, nah tanggal 7 masih masuk, tanggal 8 udah nggak termasuk lagi, seperti itu ya. Nah, sebenarnya dividen sendiri ini ada banyak ya, ada cash dividend, ada share dividend, terus ada lagi dividen likuidasi ya, terus ada dividen properti ya. Nah, sekarang hari ini aku mau mau kasih contohnya lebih ke dividen cash ya atau dividen tunai. Nah, dividen tunai itu seperti tadi ya, dia dibaginya dalam uang tunai ya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan pada Desember 1, direktur dari Media General declare 0.5 euro ya per share cash dividend on 100,000 shares of €10 par value ordinary share. The dividend is payable on January 20 to shareholders of record on December 22 ya. Nah, sekarang gini, kita akan mencatat satu-satu ya. Desember 1 ini adalah declaration date-nya. 22 Desember ini adalah recording date. Dan 20 Januari ini adalah payment date ya. Kita akan belajar satu-satu gimana caranya menulis jurnalnya ya. Nah, yang pertama adalah pada saat pada saat declaration date ya. Nah, declaration date dia akan menulis seperti ini. Cash dividends ya. Karena ini cash dividend, maka ditulis cash dividend. Nah, lalu di sininya ditulis dividen di kreditnya maksud aku ditulis dividen payable. Nah, untuk debitnya adalah cash dividend ya. Karena dividen itu kalau bertambah di debit. Nah, lalu dividen payable ini adalah dividen yang terhutang. Jadi ini masih dideclare tapi belum dibagikan gitu ya. Jadi kenapa ditulis masih terhutang. Cash dividend 50.000 dan dividen payable ya 50.000. Nah, lalu ini pada saat declaration date, sekarang pada saat date of record ya, Desember 22. Nah, ini date of record. Nah, ini no entry ya, tidak ada entry apa-apa untuk merecord pemegang sahamnya itu siapa aja, tidak ada penjurnalan di tanggal tersebut. Nah, lalu tanggal Januari ya. Januari 20 itu adalah payment date.
sorry, payment date. Nah, karena tadi terhutang, nah terhutangnya itu kita hapus ya. Jadi, dividen payable-nya kita hapus, kita ganti, ya dihapus ya, terus habis itu karena dia tadi di kredit, sekarang dihapus harus di kontranya ya, di debit. Nah, lalu habis itu kita tulis cash ya. Cash untuk menyatakan bahwa kita mengeluarkan cash ya sebesar 50.000. 50.000. Oh ya, kenapa 50.000? Karena ini satunya 0,5 ya. 0,5 sedangkan jumlah saham beredarnya 100.000. Jadi 100.000 dikali 0,5 ya, yaitu 50.000 total dividen yang diberikan. Oke, sepertinya ini aja yang aku mau jelaskan tentang dividen ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.